Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aibda Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, disembuhkan penyakitnya. Sambil jalan saja, sambil ngevlog. Kenapa? Tambah ganteng saya, kok geding aku. Alhamdulillah tambah ganteng dan tambah sehat berkat doa Anda semua. Dan Anda ayo segera bangkit dari ini semua ya, walaupun belum 100%, setidaknya Anda semua termasuk saya bisa mengendalikan dulu. Kalau sudah bisa mengendalikan, saya yakin nanti Anda akan bisa bangkit pelan-pelan. Itu karena sakit ini sebenarnya butuh proses, tidak bisa instan. Saya jalan mulai dari ini, saya sudah jalan berarti 7 menit, jarak 230 meter. Oke, kita coba, saya akan mencoba. Nah, sambil menunggu berapa menit saya kuat berjalan, tema kali ini adalah yaitu badan terasa mau ambruk, bahkan serasa mau pingsan, tapi nggak ambruk juga nggak pingsan. Nah, ini pembahasan khusus karena kebanyakan yang dikeluhkan adalah badan rasanya mau ambruk, bahkan terasa mau pingsan. Nah, ini biasanya diawali dari ada yang terasa bergerak, gitu, gitu. Akhirnya kita, wah, kayak mau ambruk saya, kok mau ambruk, kamu mau pingsan. Kadang kaki terasa dingin, lemes semua. Nah, bisa saja itu kadang terjadi panic attack atau enggak terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu kan, apakah Pak Yono masih merasakan itu? Oke, karena konten ini, video ini saya buat apa adanya, saya harus mengatakan kadang saya masih merasakan itu. Kadang, kalau dulu setiap hari begitu, tapi kalau sekarang kadang, goyang kameranya, nanti akan saya stabilkan ya di pengeditan, nggak apa-apa. Biasanya saya kalau apel, nah kalau apel itu kan berdiri lama ya, kadang saya kuat, kadang ada kalanya saya merasakan yaitu akhirnya kayak mau ambruk, kayak mau pingsan, dan mental akhirnya down. Dan ini kadang bisa saya kendalikan, hilang sendiri. Kadang saya harus menyerah, yaitu untuk duduk walaupun saya malu, tidak apa-apa. Urat malu saya harus putus, karena kalau saya malu ya, itu akan menyiksa saya. Malunya kan malu positif gitu loh. Itu kebanyakan adalah saat saya berdiri lama. Nah, kadang gejala ini saya bisa mengendalikan dengan tanpa obat. Nah, ini yang tanpa obat dulu ya, yang tanpa obat. Kemarin saya waktu apel itu merasakan seperti itu, terasa ada goyangan, seperti goyang gitu. Akhirnya saya kan itu apa namanya, mental saya down, pikiran saya kemana-mana. Terus saya tetap tenang, coba tenang. Saya tarik nafas, saya hembuskan, tarik nafas, saya hembuskan, gitu. Tetap tenang,
saya memandang ke arah yang ada pohonnya, yang hijau-hijau, dan akhirnya sensasi itu hilang gitu. Dan itu berulang kali saya lakukan, tapi ada kalanya itu tidak bisa saya kendalikan, tetapi bisa saya kontrol. Ini maksudnya gimana? Maksudnya gimana sih Pak? Bingung saya. Kendalikan sama dikontrol itu maksudnya apa sih Pak Yono ini? Nah begini, di saat saya merasakan itu dahsyat, saya sudah berusaha, saya kendalikan, sudah berusaha ini. Wah, saya tenang, ya berhenti, sensasi itu hilang. Tapi jarak berapa menit muncul lagi, begini lagi, dan itu sampai mungkin berulang 3 atau 4 kali gitu terus. Ya jalan satu-satunya saya mundur, duduk, saya harus duduk, terus saya atur napas, tenang, serileks mungkin, walaupun untuk rileks saat itu susahnya minta ampun. Tetap aja inginnya, oh saya harus pulang. Nanti kalau saya pingsan di sini gimana? Gitu. Ya. Tapi ya itu, saya kontrol. Ya, setelah saya duduk, atur nafas, saya rileks, itu hilang. Begitu. Dan ada kalanya saat itu, waktu saya sudah duduk kan, itu masih saja duduk itu, saya atur nafas, hilang, terus muncul lagi, hilang, muncul lagi. Saya mau pulang itu, aduh gimana ini? Akhirnya saya berhenti di situ. Saya air minum. Saya minta air minum, saya minum Alpra Jula. Dan setelah 5 atau 10 menit, akhirnya sensasi itu hilang total, dibantu dengan obat ya. Nah, kenapa saya bilang saya masih minum alprazolam tetapi keadaan terpaksa? Ya itu terpaksanya itu ya, itu yang perlu rekan-rekan ketahui. Sudah 390 meter, waktu 13 menit, detak jantung saya 90 per menit. Nah, jadi kalau rekan-rekan masih mengalami itu, masih merasakan situasi yang seperti saya tadi, ya saran saya itu, atau Anda punya cara tersendiri, ya monggo. Saya ini menunjukkan cara saya, itu ya. Jadi alprazolam itu saya minumnya yaitu keadaan tersebut. Kalau masih bisa saya kendalikan dan saya masih bisa mengontrol, ya enggak saya minum. Tetapi dulu alprazolam itu saya minum setiap hari. Tapi setelah saya harus memutuskan, cobalah saya melatih lagi untuk tanpa obat, ya itu saya lakukan. Walaupun saya nggak takut akan katanya efek samping obat ini, ketergantungan ini, enggak, saya nggak takut, karena saya sudah uji coba ini, ternyata ketergantungan nggak ketergantungan banget kok, bisa kita hentikan. Dan banyak teman saya yang bisa berhenti alprazolam, termasuk pasien-pasiennya dokter yang merawat saya, yang menangani saya, itu sudah banyak yang sembuh dan sudah lepas obat. Bahkan ada pasien dari psikiater yang menangani saya itu, dia ke psikiater tidak dikasih alprazolam sama dokter dan bisa sembuh. Tentunya sembuh ini kalau Anda tanya berapa lama Pak, itu tergantung masing-masing orang ya, beda orang itu beda begitu. Jadi ayo semangat saja ya. Yang perlu Anda ketahui, yang perlu kita ketahui semua, serasa mau pingsan atau mau ambruk,
itu memang kita rasakan. Itu bukan halusinasi, ya, bukan halusinasi. Tetapi yakinlah bahwa serasa mau pingsan ini, serasa mau ambruk ini, itu nggak bakal terjadi. Itu sesuai pengalaman saya. Nyatanya saya waktu merasakan itu, alhamdulillah ya, nggak pernah pingsan, nggak pernah ambruk, dan masih kuat jalan. Aneh toh, masih kuat jalan, padahal ini sudah nggak karuan rasanya itu. Tapi nyatanya masih kuat jalan. Nah, berarti ini apa yang terjadi dengan diri saya? Kok bisa begitu? Berarti mental saya belum pulih gitu. Saya jalan ini kalau untuk 1 kilometer ya, saya anggap enteng, sombong amat, iya. Cuma mental saya saja yang belum sehat. Itu harus saya katakan, belum sepenuhnya sehat. Karena apa? Saya masih, kalau ada rasa itu, sensasi itu datang, saya masih berpikiran ke arah situ, ke arah wah jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan nanti ambruk. Padahal saya merasakan itu bertahun-tahun dan tidak pernah pingsan, tidak pernah ambruk. Nah, ini kaitannya dengan psikis kita, dengan mental kita yang belum pulih. Ya, memang susah untuk memulihkan mental ini. Memulihkan stamina itu mudah. Yang susah itu memulihkan mental kita. Saya padahal itu untuk melatih memulihkan mental saya ini, itu sudah dengan susah payah, tapi masih aja tergoda. Ya, masih aja tergoda gitu. Karena apa? Efek dari trauma-trauma yang dulu. Nah, itu ya. Mending saya memulihkan stamina daripada memulihkan mental saya. Padahal begini. Kalau misalkan ada saya jalan ini, misalnya saya jalan ini, terus ada sensasi datang, itu saya takut. Misalnya saya tambah takut, waduh, jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan, gimana nih? Saya harus pulang nih, nanti ada orang yang nolong saya enggak? Kalau sudah berpikiran itu, maka sensasi itu akan merajalela di otak. Seneng dia, seneng. Penggoda itu seneng, nempel. Wah, oh iya kamu pulang, wah awas pingsan kamu nanti nggak ada yang nolong. Nah itu. Tapi saat kita alami ini, karena saya pernah coba, ini saya melakukan uji coba loh, walaupun saya kadang juga tergoda. Saya merasakan, misalnya, terus saya begini, enggak kok, saya tetap jalan enjoy, gitu. Itu hilang loh, betul. Berarti itu apa? Itu permainan pikiran kita, ya. Wah, sapi itu mau menyerutuk saya. Itu permainan pikiran kita dengan dilema-dilema tersebut. Perang pikiran. Oh yes, ya. Hawa negatif, hawa positif itu perang. Siapa yang menang? Ya itu yang menguasai pikiran kita. Itu 570 meter, 19 menit, detak jantung 103. Ya wajar kalau jalan, detak jantung 103 itu kalau kita beraktivitas itu wajar. Begitu ya. Nah, jadi saya ini juga tahu loh ya, tapi memang saya katakan saya masih tergoda. Kita harus yakin dulu bahwa itu nggak apa-apa, ya itu. Dan untuk meyakinkan ini memang susah. Kita harus melatih biar mendapatkan rasa percaya diri. Nah, itulah makanya rasa percaya diri ini harus kita dapat. Gitu. Dan yang perlu Anda ketahui, saya merasakan itu kalau saya kurang tidur. Kurang tidur, stres, ya, itu pasti, capek, itu pasti. Saya merasakan itu, apa ya, mau pingsan, ambruk, sempoyongan itu. Tapi kalau saya tidur cukup, istirahat cukup, ya nggak merasakan. Ya. Yakinlah bahwa
sensasi tersebut yang Anda rasakan itu insya Allah nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi Anda ambruk, pingsan, nggak. Saya sudah mencobanya, saya sudah mencoba ini berkali-kali. Dulu saya pernah saya jalan, gelisah, kaki berat, waduh, kuat nggak ini saya pulang. Padahal jaraknya itu masih 500 meter dari rumah. Aduh, saya kuat nggak ini? Kok gini? Tapi saya meyakinkan diri, kuat, saya kuat. Gini, walaupun ada perang batin di sini. Weh, kamu duduk, suruh jemput istrimu, suruh boncengin motor. Nanti kalau kamu jalan ambruk, ada penggoda itu. Ada lagi bisikan yang baik, enggak apa-apa kok. Udahlah, lanjutkan jalan. Itu perang batin. Nah, siapa yang menang? Yaitu yang menguasai. Dan saat itu yang menang adalah bisikan positif, bisikan bagus. Jadi menang saya. Akhirnya saya kuat nyampe rumah. Coba kalau misalkan yang bisikan yang jelek itu yang menguasai, pasti saya duduk gini, telepon istri, Dek, jemput Dek, saya sudah nggak kuat, jemput, pasti itu. Dan akhirnya kita kalau melakukan itu, rasa percaya diri itu hilang, dan nanti akan begitu terus. Gitu. Udahlah, saya ini sudah melakukan eksperimen ini lama, berkali-kali, ya. Jadi percaya, walaupun kadang beda orang itu beda. 660 menit. Nah, untuk jarak nanti akan saya tampilkan di Strava ya. Di video saya kuat berapa menit gitu. Video ini saya cukupi karena saya harus konsentrasi memulihkan mental saya saat jalan ini. Gitu. Semangat ya, nanti saya tampilkan videonya. Salam saya dari Aibda Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.